Boboto tuh luas dari adik-adik kecil, ibu-ibu, dan teman-teman akang-akang semua. Bahayanya mengenai flare gitu ya. Itu suhunya bisa sampai 1600 derajat itu Kang. Itu sama dengan titik lelehnya baja. Kalian bisa menjadi contoh dan jadi leader untuk membawa image sepak bola di Indonesia ini lebih baik. Sekarang ini yang paling mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Bobotoh. Istirahat dulu Kang Teddy. Ini ada ladies first ternyata. Tepuk tangan buat Teh Gebi. Duh. Saya rasa ini orang paling cantik di sini ya. Teh Gebi, ini masalah tiketing nih. Gimana? Mekanismenya itu seperti apa? Itu prinsip besarnya sebenarnya kita ingin Persib tuh dimiliki oleh semua bobotoh lah ya. Kita yang punya Persib juga dan kita pengen pertandingan bisa dinikmati oleh semua dan bobotoh tuh luas dari adik-adik kecil, ibu-ibu dan teman-teman akang-akang semua. Nah, maka kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas kita yang pertama. Dan tahun lalu juga kita sudah menerapkan sistem tiketing secara online. Memang dengan adanya perubahan zaman Kang, itu online sangat membantu. Nggak cuma untuk kita dari sisi security, tapi memberikan equal opportunity ya. Jadi kesempatan yang sama untuk teman-teman bobotoh bisa mendapatkan tiket ini. Nah, mekanismenya akan mengikuti yang ada yang sudah berjalan, Kang. Jadi Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Jadi semua akan online, sistem komunitas yang sudah berjalan juga akan berjalan sesuai dan sesuai dengan satu KTP, satu NIK, satu tiket. Oke, jadi eta ya mekanismenya tetap seperti tahun kemarin. Betul. Karena melihat tahun kemarin itu ketika diberlakukan seperti itu aturan dan sebagainya itu menyamankan yang nonton dari Betul. anak kecil, ibu hamil. Oh pernah kemarin ngali ibu hamil lalaju Persib. Alhamdulillah aman 1 juta kemarin lalaju nu ibu hamil bodak letik bisa menonton secara nyaman gitu pertandingan di GBL nyatanya. Ya, waktu Persija Kang. Oke. Nyaman banget tuh waktu kita partai tunda main di GBLA, semua bisa puji Tuhannya berjalan dengan sangat amat kondusif gitu. Oke, terima kasih itu. ke bobotoh semuanya lah. Karena itu adalah kerjasama antara bobotoh juga yang sudah semakin dewasa teh. Betul. Eta. Nah ini saya pernah dengar ada tiket komunitas itu seperti apa teh? Gimana, Akang dari komunitas nggak? Saya dari Koper, komunitas Persib. Oke. Tiket komunitas tadi sih Kang, sesuai yang kita udah bicarakan. Jadi ngobrol sama teman-teman komunitas tuh sering banget ya. Regulasinya seperti apa, diskusinya kayak apa, sebenarnya udah disampaikan ke PIC dari teman-teman komunitas sendiri. Nah, jadi memang kalau mau detailnya seperti apa, boleh tuh nanti para petinggi-petingginya, para leader-leadernya boleh ngobrol langsung karena kita sudah mencapai sebuah kesepakatan bersama untuk bisa mewadahi semua kebutuhan dari teman-teman komunitas, tapi tidak mengurangi sistem kenyamanan dan keselamatan untuk semua bobotoh. Etanya. Jadi kalau teman-teman leader komunitas bisa merapat langsung, kita ngobrol secara langsung. Siap, nanti akan ada solusi dan juga akan ada jalan keluar ya teh ya. Pasti. Ini kita ke kapal ditulis kedap ini ada Kang Jupe juga. Kalau dari sisi Bang Jupe nih, sebagai pemain yang sudah malang melintangnya tentunya di Persib, iklim pertandingan seperti apa yang diinginkan oleh Kang Jupe mungkin sebagai perwakilan dari pemain Kang? Yang diharapkan seperti apa Kang? Sebagai pemain pastinya Kang Yujeng ya, kita di lapangan itu membutuhkan suatu iklim yang positif gitu, baik dari manajemen, baik dari bobotoh gitu, karena tadi seperti yang sudah Teh Gibi sampaikan, di kita itu kan seperti ada regulasi, sudah ada regulasinya gitu. Betul. Jadi dukungan-dukungan positif yang sampai ke kita sehingga kita di lapangan itu bisa memberikan yang terbaik, itu yang kita butuhkan gitu. Bobotoh datang memberikan yel-yel pembangkit semangat gitu, berteriak, memasang koreo-koreo yang menimbulkan motivasi, itu yang kita butuhkan gitu. Oh jadi butuh support yang positif. Yes. Apapun bentuknya gitu, seperti ayah yang nyun jejelmaan gitu ya Kang? Atau bisa bahasa Sunda Kang? Bisa. Bisa namanya itu bisa lihat di ngerti Persib, tapi ya. nggak bisa ngomong. Ya. Nih
atmosfer seperti apa? Apa yang dibutuhkan pemain dari supporter ketika Kang Jupe tandang ataupun kandang? Seperti gimana supportnya itu? Kehadiran mereka pada saat tandang itu sangat penting juga buat kita. Gitu. Tandang ya? Jadi itu kan makanya sekarang tuh kita sedang, karena saya sebagai wakil presiden di APPI gitu, jadi kita sedang benar-benar mau membuat sepak bola kita tuh nyaman, Sebentar. aman untuk Apa tuh APP itu? Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kita tuh benar-benar sedang mengkampanyekan bagaimana sepak bola kita tuh kembali nyaman gitu, karena dari kasus yang sebelumnya pada saat Kanjuruhan gitu kan, jadi Betul. seolah-olah tuh sepak bola kita tuh menjadi sesuatu yang menurun lah, kurang nyaman untuk ditonton gitu. Jadi dulu tuh anak-anak kecil tuh zaman saya sekolah gitu nggak gampang mau jadi pemain bola, karena mau ngapain jadi main bola gitu, karena pada saat itu mungkin lebih banyak berantemnya daripada mainnya gitu. Kalau sekarang jangankan main bola, mungkin anak-anak gara-gara kasus Kanjuruhan jadinya jangankan main bola, nggak usah nonton bola aja susah gitu. Jadi kehadiran mereka di stadion tuh, maupun itu away, itu sangat kita butuhkan. Kemarin juga tanang seur nontonnya ke ini. Makanya kemarin ada beberapa hal yang sangat luar biasa di mana 14 sampai 15 ya kalau nggak salah Persib sampai tidak terkalahkan karena adanya bobotoh yang mendukung pemain-pemain Persib kita gitu ya Bang ya. Biasa tapi kan itu. Nah, sok mangga teras. Udah. Ya, udah. Siap. Kang Is. Siap. Komunikasi apa yang sudah dibangun dengan bobotoh Kang Is? Seperti apa tuh? Nah, kalau mengenai komunikasi sebetulnya tadi seperti yang dijelaskan Teh Gebi ya, Kang Teddy juga, bahwa kan acara Sampurasun juga sudah kita lakukan secara rutin dan tentunya juga akan semakin intens, dan diharapkan juga komunikasinya tiasa dua arah, tidak saja satu arah dari kami atau dari pemain, tapi juga seperti hari ini diharapkan nanti ada komunikasi yang bersifat dua arah, sehingga juga kita bisa mendapatkan ide-ide baru atau juga masukan-masukan untuk tentunya untuk Persib yang lebih baik. Kang Jupe, di sana tentunya ada bobotoh yang sangat positif, ada juga oknum ya. Saya bilangnya oknum ya, karena tidak semua bobotoh seperti itu. Kadang suka mengeluarkan tentang cyberbullying. Nah, seperti apa Kang Jupe? Menanggapinya seperti apa Kang Jupe tentang oknum ini Kang Jupe? Mangga. Sekarang saya tahu Kang kenapa saya yang datang ke sini. Kenapa? Hampir semua isi komen saya tuh bullying. Gimana? Tapi Akang mendapatkan bullying senyum-senyum. Ini bagaimana tanggapan Akang? Kalau saya jujur nggak masalah. Kenapa? Karena saya udah biasa lah gitu. Jadi saya menanggapinya terhadap saya berbullying tuh, kalau bobotoh itu kan nonton, dia datang menang gitu. Jadi pada saat mereka hasil mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, akhirnya mereka berkomentar di sosial media kita masing-masing pemain di situ. Jadi kalau saya menanggapinya ya udah, itu biasa, karena memang mereka seperti kecewa lah gitu. Mereka mengungkapkan kekecewaan mereka. Saya nggak bisa mengontrol apa yang mau mereka katakan. Itu mereka komen pakai HP sendiri, komen pakai kuota sendiri, bukan pakai kuota saya gitu. Tapi saya juga bisa mengontrol apa yang mesti saya lakukan gitu. Jadi pada saat mereka berkomentar negatif di sosial media saya, di akun Instagram dan lain-lain lah sosial media saya nggak akan baca gitu. Jadi itu yang saya sampaikan kepada teman-teman yang lain yang relatif lebih muda dari saya gitu. Kalau setiap habis main mungkin hasil tidak bagus, mereka bermain buruk, mereka nggak perform pada saat pertandingan gitu. Saya katakan ke mereka, kalau kalian kuat, kalian mampu, silahkan lihat gitu. Tapi saya bilang kalian nggak akan mampu gitu. Kenapa? Karena sudah jadi sifatnya manusia itu pasti pengen dipuji. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka cari di sosial media itu pasti yang membuat mereka, wah saya main bagus, wih hade ya keren golnya apa dan lain-lain gitu. Itu pasti yang mereka cari. Cuma pada saat hasilnya nggak bagus, main mereka nggak bagus, yang ada di semua komentar mereka kan negatif gitu. Jadi pada saat hasil nggak bagus, mereka main jelek, jangan buka Instagram, jangan buka sosial media, tutup aja 3-4 hari. 3 hari ke depan kita, 4 hari ke depan kita main lagi. Hasilnya bagus,
baru buka, bagus semua tuh. Oh, jadi artinya artinya menjadi diserap heula gitu. Iya. Diserap dulu. Jadi tapi bukan menjadi masa bodoh, bukan gitu. Iya. Kita tetap harus Masukan ya, masukan. Iya, berintrospeksi lah, evaluasi terhadap diri kita sendiri gitu. Kalau kita memang semua ini keluarga, katakanlah pemain itu anak ya. Bobotoh semua, komunitas semua di sini itu sebagai orang tua gitu. Pada saat anak ujian sekolah hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, nggak mungkin kan kita sebagai orang tua tuh hasilnya mereka dapat 2, mereka dapat 3 gitu. Kita sebagai orang tua ngomong ke mereka ya negatif gitu. Siapa diajar itu malah gitu, nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin gitu. Tapi melainkan dukungan positif yang kita berikan ke mereka gitu. Kenapa? Karena kita tahu dampaknya apa terhadap anak kita gitu. Jadi itu yang saya harapkan mungkin pada saat memang hasilnya tidak bagus, tidak sesuai dengan harapan, ya tetap berikan dukungan yang positif terhadap kita sebagai pemain, karena kita nggak berhenti di situ. Kita kalah, nggak main bagus, besok pagi kita latihan. Oke. Lusa kita latihan sampai pertandingan berikut kita tetap latihan. Kita nggak yang kalah diam tidur di rumah, enggak. Gitu. Oke. Tapi Kang pernah secara pribadi ada yang nyerang ke Akang di medsos, bagaimana cara menangkapinya? Saya tuh dulu berat saya 84 Kang. Berat gitu. apanya? Iya, berat badan berat saya badan, 84 gitu. Saya merasa nggak bisa nih saya gini terus gitu, dan komentar-komentar negatif dan lain itu kan banyak juga masuk ke saya gitu. Oh, banyak ya. Itu positif buat saya gitu, karena di usia saya segini saya nggak bisa berleha-leha lah. Saingan saya tuh pasti jauh lebih muda. Kakang tuh setengah umur saya gitu. Jadi kalau misalnya saya tetap terlena dengan yang sekarang, saya nggak akan bisa keep up gitu. Jadi kritik itu banyak gitu, leles dan lain-lain, kayak apa, boyot ya apa? Boyot ya. Kayak inilah tuh. Sekarang berat saya 78 gitu. Jadi tapi itu saya dapetin dari ya komentar-komentar yang seperti itu gitu. Ya. Cuman kalau yang sifatnya personal, nyerang keluarga, nyerang pribadi ya saya maaf nggak saya ini. Ya. Gitu. Jangan dibaca lah. Jangan saya juga. Tapi Gimana sebenarnya, Kang tadi? Ada tambahan? Tadi nyambung menarik apa yang Bang Jupe katakan. Satu, apabila misalnya energi negatif yang tadi sifatnya bullying mungkin dibuat dengan positif dalam arti, Bang Jupe bangkit, yuk pasti bisa, lupakan yang kemarin misalnya. Dibandingkan dengan sesuatu yang negatif itu pasti bawaannya akan beda. Tadi contoh anak sekolah, kalau disemangati, bisa ulangan belajar lagi, ulangan ke depannya pasti lebih baik. Anak akan timbul semangat dibandingkan dengan dia marah-marahin, dibully, malah jadi mentalnya down, mentalnya turun, malah udahlah bodo amat, nggak mau belajar. Jadi kepercayaan diri juga pasti masih ada, mungkin lebih meningkat karena memang didukung oleh kita semua, karena pada akhirnya kita semua satu keluarga besar yang semuanya pasti ingin Persib menang, udah pasti semuanya. Karena mau bagaimanapun Persib adalah klub besar dan memang kita harus berprestasi dengan baik. Ya, jadi saya ingat tepuk tangan dulu boleh. Saya ingat walaupun keluarnya dari seorang pelawak, dari seorang bodor Kang tadi, tapi tahun 90-an kita setuju pernah mendengarkan lagu Kang Ibing, eleh menang kudu sacara satria. Artinya satria di sini eleh legowo menang terjadi somong. Itu nu kudu diterapkan di Persib. Saya sangat walaupun bukan dari tokoh olahragawan, tapi kata-kata itu selalu saya pegang. Makanya ketika kalahnya enggak satu nyatria, nyatria dan ngaran satria mah gitu. Eleh legowo menang terjadi adigung, itu karakter orang Sunda mah sebetulnya namanya, betul ya? Ini mungkin dari teman-teman Bobotoh ada yang ingin bertanya, atau sebelum ke pertanyaan mungkin ada perwakilan dulu dari Bobotoh kita, ini dari Kang Dian ya Kang ya? Leres, mohon, mangga diperkenalkan dulu Kang. Nama Apin, nama asli Dian tapi panggilan Apin dari Bomber. Alhamdulillah kita bisa sharing di sini. Ketua baru. Ketua baru, Wilujeng Kang. No. Tadi kan dari manajemen sudah dijelaskan, yang intinya yang diharapkan oleh Bobotoh itu Persib juara, manajemen juga juara, Bobotoh juga juara, betul nggak? Eta Pin. Nah, ini satu hal yang perlu disampaikan juga, apa kiat-kiat untuk Bobotoh gitu. Jadi kreativitas Bobotoh tuh harus akomodir
biar memberikan semangat kepada pemain tuh betul-betul positif. Jadi kan di lapangan tetep bobotoh mah hayang menang. Ulah butuh teh Persib teh kami juara teh. Nu kaduana peran serta dari bobotoh dari segi keamanan. Jadi ada hal yang harus betul-betul kita sikapi dari di lapangan bahwa keamanan itu sangat perlu dijaga gitu. Kita banyak ibu-ibu, anak-anak, keamanan di stadion. Jadi kalau bisa dari manajemen tuh memberikan satu mandat kepada bobotoh untuk pengamanan. Jadi untuk manajemen peran serta bobotoh betul-betul harus diakomodir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Apin. Seperti itu Kang. Katanya harus diakomodir dan juga harus ada keamanan di tiap sektor. Dari bobotoh mungkin ya. Kumaha tanggapannya Kang Teddy? Atau siapa yang akan menanggapi mangga? Kang Is mangga? Enggak. Hatur nuhun Kang Aping untuk masukannya. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusikan kira-kira untuk teknisnya seperti apa. Untuk sementara kita tampung tapi masukan yang sangat nusaya pisan. Hatur nuhun Kang Apin. Yeah. Sedikit aja mungkin sanes koreksinya, tapi sedikit meluruskan. Janten sepertinya mah terminologi bobotoh, Kang Yujek, itu teh berlaku untuk kita semua. Betul. Jadi kami yang duduk di sini pun sebetulnya kita pun bobotoh gitu. Ya. Jadi hanya peranna we nu benten. Masing-masing punya peran sendiri. Betul. Gitu ya. Akang dan Teteh mungkin peran sebagai bobotoh itu untuk mendukung. Betul. Nah, kami yang di sini mungkin sebagai bobotoh juga tapi perannya mungkin berbeda gitu ya. Iya. Dan pemain pun pada dasarnya semua pun bobotoh. Kalau kita definisikan bobotoh itu apa sih yang benar-benar cinta luar dalam terhadap Persib gitu kan? Intinya itu. Jadi intinya itu hanya mungkin perannya aja berbeda. Hatur nuhun Kang Apin, nanti kita bisa diskusikan untuk masukannya. Siap. Siapa tuh non Kang Is? Yuk, nu paling ditunya biasnya. Mana ada? Tuh, nu di luhur acan, nu dieu. Coba yang sebelah sini ya. Iya pasti loba ki, nu nanya ki. Mana biasanya sok milih-milih masuk halus. Maghrib. Yang mana ini? Yang mana? Oh ini aja ya. Sok, tenan naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Eki, hatur nuhun Kang moderator. Ya mah pembawa acara itu mah moderatornya. Iya, Mang Abu. Nepangkeun Sim Kuring Bunda Dewi di BPJS bobotoh Persib Jawara salawasna. Oh, eta BPJS teh nyohon. Apa lagi? Kriste ya. Tiketing. Mohon. Kami sangat setuju dan mungkin sudah nyaman dengan sistem tiket yang seperti sekarang. Mau booster atau mau satu nik satu tiket tidak masalah. Mungkin yang jadi kendala di penukaran. Karena seperti yang tadi disinggung ada komunitas, tiket komunitas. Ada pura-pura tak apal we. Nu kumaha sih tiket komunitas? Komunitas apakah kami dari BPJS yang hanya komunitas kecil mungkin bisa seperti Peking yang sudah wow gitu ya. Bisa mendapatkan kuota tiket komunitas seperti bagaimana gitu aturan mainnya. Sampai sisirikan kan ubelah itu, tama gening komunitas, iya mah umum gitu. Nah, seperti apa sih kalau kami ingin mendapatkan kuota tiket komunitas? Mungkin sementara dari kami itu, hatur nuhun kangge waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, ini perwakilan dari BPJS katanya. Hatur nuhun Teh, tadi saya udah jelaskan sedikit bahwa untuk tahun ini Teh kita akan mengikuti sistem yang sudah ada dulu. Bahwa nantinya akan seperti apa, monggo acara-acara seperti ini kita adakan untuk bisa menerima masukan-masukan dari teman-teman, keluhannya seperti apa. Karena memang kalau masalah penukaran tiket itu ujung-ujungnya kita pengen fair dan kita pengen itu safe ya. Kita pengen tahu tadi Kang Teddy juga sempat bilang kalau memang yang beli adalah saya juga yang memiliki tiket dan saya yang datang ke stadion. Tujuannya kenapa? Kalau ada apa-apa sama saya bisa diidentifikasi juga dan bisa ada prevention actionnya gitu. Kira-kira gitu Teh. Terima kasih. Iya, ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Teh Iis terlaksana ya Teh ya. Mengenai flare ya, mengenai flare. Ya. Itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan dan pada umumnya semua bobotoh juga yang sudah dewasa itu menyadari bahwa itu tidak boleh.
tidak diperbolehkan, menyalahi aturan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kenapa masih tetap selalu bisa masuk? Itu kelemahannya dari mana gitu? Mengapa masih bisa masuk? Apakah dari penjagaannya atau dari mana gitu? Ya, Enggak, Kang Is. siap. Hatur nuhun Kang Randy untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi sistem pengamanan pada saat hari H berlangsung atau istilah kerennya pada saat match day, itu kita sudah lakukan pengamanan cukup berlapis. Jadi dilakukan berlapis, body checking dan sebagainya. Nah, memang ya ini dilema yang kita hadapi ya. Dari kita lihat sih dari pihak panitia pelaksana terus terang pasti akan melakukan perbaikan-perbaikan dari sistem pengecekan. Tapi sebaik apapun sistem pengecekan itu kalau memang niatnya memang menyelundupkan segala macam itu masih tetap bisa bocor. Mungkin kita di sini juga paham itu cara penyelundupannya memang sangat luar biasa sih. Memang niatnya sedemikian kuat untuk menyelundupkan sehingga tidak memungkinkan kita bisa temukan itu pada saat body checking gitu ya. Oleh karena itu memang secara sistem kita akan coba lebih perketat, tapi pada intinya seperti yang tadi disampaikan, kami sampaikan di sini bahwa intinya kami benar-benar minta tolong banget ke kita semua yang ada di sini untuk bisa meningkatkan kesadaran bahwa bukan hanya itu melanggar hukum, tapi yang lebih penting lagi bahwa itu membahayakan. Ya, kalau melanggar hukum saja sih mungkin saya rasa ini yang faktor yang paling utama memang sangat-sangat berbahaya untuk yang hadir di situ. Itu kiat mereka menyelundupkan banyak sekali Kang Randy, bisa dimasukin ke nasi timbel, dia masukin ke dalam situ, kan nggak mungkin kita buka nasi timbelnya gitu kan untuk seperti itu. Oleh karenanya mungkin selain juga pengetatan dari sistem screening, tapi yang lebih penting lagi juga meningkatkan awareness kita atau kesadaran kita akan bahayanya flare itu untuk kita-kita yang hadir di sana. Nah, untuk bisa membuat nama Persib yang sudah harum ini bisa menjadi langkung harum deui ka Payuna, mungkin perlu bantuan kita semua yang ada di sini untuk bisa memastikan gitu ya bahwa meningkatkan kesadaran kita semua akan bahayanya mengenai flare gitu ya. Itu suhunya bisa sampai 1600 derajat itu Kang Yujek. Flare itu suhunya. 1600 derajat itu sama dengan titik lelehnya baja. Jadi bayangkan kalau api itu bisa dengan 1500-1600 derajat Celcius kena ke kita gitu ya. Jadi memang benar-benar ini benar-benar harus menjadi concern dan perhatian kita bersama. Kasihan kalau kita bawa anak-anak kita sendiri, itu semua yang hadir di situ wargi sadayana gitu kan, keluarga kita semua gitu. Dulur kabeh nyapanya? Dulur sadayana gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang kita harapkan bersama-sama untuk kedepannya bisa lebih baik lagi demi menjaga keamanan saudara-saudara kita sendiri yang hadir di situ. Dan sudah banyak sekali insiden-insiden yang terjadi Kang Jejek, nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Ada anak usia 13 tahun kena flare meninggal di tahun 94, tahun 2014 lalu juga ada juga ya yang kena juga wafat juga meninggal. Ada orang tua yang kena asapnya karena kebetulan dia mengidap asma juga engap gitu ya. Jadi memang ini yang perlu benar-benar menjadi kita perhatian kita bersama lah supaya karena saudara semua yang hadir di situ kan dulur sadayana. Iya betul. Atur nuhun Kang Is jawabannya. Jadi memang komunikasi ini sangatnya kalau saya bilang sangat penting sekali. Makanya tadi Kang Is sangat terbuka sekali melakukan komunikasi dua arah dengan para bobotoh. Nah itu adalah salah satu usaha dari Kang Is mungkin untuk menjelaskan dan mengedukasi para bobotoh. Leresnya Kangnya? Salah nama sanes edukasi tapi sharing informasi. Bisa aja mungkin ada hal-hal tertentu juga yang kami nggak paham juga bisa mendengar masukan dari Akang dan Teteh, saudara-saudara sekalian. Tapi di sisi lain juga mungkin ada juga informasi yang Akang dan Teteh belum pahami, kita bisa sampaikan. Gitu, artinya Kang mencari jalan keluar, mencari tengah-tengahnya seperti apa ya Kang ya? Sumuh. Ayo, tak keprokel Kang Is, luar biasa edukasinya.
Oke, intinya hatur nuhun Kang Teddy, Ya. TGB, Kang TGB. I, dan juga Kang Ahmad Juprianto, boleh kasih tepuk tangan Minta untuk tepuk mereka tangan dulu. buat Ya, keempat narasumber kita ya. ya. Artinya kita berkumpul di sini guna untuk mencari kedekatan kita, untuk tambah lebih rakat lagi. Iya. Sesuai Kang Is tadi bilang, jangan ada terminologi antara bobotoh, manajemen, sah tidak. Tidak ada sekat, Kita ya. di sini berdiri sebagai bobotoh. Iya. Hanya tugas orang beda-beda. Iya. Kadang tugasnya orang mah siaran di radio menceritakan Iya. Persib itu seperti apa, tugasnya bobotoh seperti apa, tugasnya mereka seperti apa. Yang pasti kita dukung bobotoh maunya seperti apa, kita dukung kemauan mereka seperti apa. Artinya ada sinergi daripada bobotoh dan juga yang mengelola. Itu. Jangan sampai ada gotok. Apa itu artinya? Oh, gotok-gotokan gitu. Yang penting mah iya mah kita laksanakan, kita bersilaturahmi untuk satu kata Persib juara. Eta pokoknya mah gitu Pak Iki. Siapa? Sampurasun. Sampurasun. Sampurasun Persib. Hatur nuhun sadayana bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.